Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zaf TV. Pada video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihi salam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Tsamud yang tidak menaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Saleh alaihi salam selama hidupnya dipenuhi oleh perjuangan dalam mengajak kaum Tsamud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kisahnya. Kaum Tsamud merupakan salah satu penerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tinggal di sebuah negeri yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Mereka juga memiliki keahlian dalam memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah yang megah dan indah. Namun, sayangnya, mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Mereka juga melakukan berbagai kemaksiatan, seperti berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Saleh alaihi salam, yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam, untuk menyadarkan kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihi salam adalah seorang yang terhormat dan disegani di kalangan kaumnya. Ia memiliki akhlak yang mulia, kecerdasan yang tinggi, dan keberanian yang luar biasa. Ia berdakwah dengan penuh kelembutan dan hikmah. Ia menasihati kaumnya untuk menempati negeri dengan rasa syukur dan mengerjakan amal saleh. Ia juga mengingatkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun, sebagian besar kaum Tsamud tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tetap berkeras hati dan sombong. Mereka menganggap Nabi Saleh alaihi salam sebagai orang yang sesat dan gila. Mereka juga mengejek dan mencela Nabi Saleh alaihi salam. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh alaihi salam untuk membuktikan kenabiannya dengan mukjizat. Nabi Saleh alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi mukjizat yang bisa meyakinkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Saleh alaihi salam. Dari sebuah batu besar yang ada di tengah kota, keluarlah seekor unta betina yang cantik dan gemuk. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam pun mengumumkan kepada kaumnya bahwa unta betina itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta mereka untuk tidak menyakiti atau mengganggu unta betina itu. Ia juga meminta mereka untuk bergantian minum air dengan unta betina itu. Hari ini untuk unta betina, dan besok untuk kaum Tsamud. Sebagian kecil kaum Tsamud yang beriman, mereka mengakui bahwa unta betina itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagian besar kaum Tsamud yang kafir, mereka tidak percaya dengan mukjizat itu. Mereka menganggap unta betina itu sebagai gangguan dan ancaman bagi mereka. Mereka merasa iri dan dengki dengan unta betina itu. Mereka pun merencanakan untuk membunuh unta betina itu. Suatu hari, ketika unta betina itu sedang minum air di sumber mata air, datanglah 9 orang dari kaum Tsamud yang jahat. Mereka membawa pedang dan tombak. Mereka pun menyerang unta betina itu dengan kejam. Mereka memotong kaki, leher, dan perut unta betina itu. Darah unta betina itu pun mengalir deras. Unta betina itu menjerit kesakitan dan memanggil anaknya yang masih berada di dalam batu. Anak unta betina itu pun keluar dari batu dan melihat ibunya yang sudah mati. Anak unta betina itu pun berlari kencang menuju gunung, sambil mengeluarkan suara yang menggetarkan. Nabi Saleh alaihi salam yang mendengar suara unta betina itu, segera datang ke tempat kejadian. Ia sangat sedih dan marah melihat unta betina itu telah dibunuh oleh kaumnya. Ia pun menegur kaumnya dengan keras. Ia mengatakan bahwa mereka telah berbuat dosa besar. Ia juga mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 3 hari. Ia meminta mereka untuk bertaubat sebelum terlambat. Namun, kaum Tsamud yang kafir itu tidak peduli dengan ancaman Nabi Saleh alaihi salam. Mereka malah menertawakan dan mencemooh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka merasa tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa aman dan nyaman dengan rumah-rumah mereka yang kokoh dan megah. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. 3 hari pun berlalu. Tidak ada tanda-tanda azab yang datang. Kaum Tsamud yang kafir itu semakin sombong dan angkuh. Mereka menghina dan mengejek Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Saleh alaihi salam adalah pembohong dan penipu. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya.
Pada hari keempat, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin kencang berhembus. Guntur menggelegar, petir menyambar. Bumi berguncang. Batu-batu besar jatuh dari langit. Itulah azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kaum Samud yang kafir. Mereka pun binasa semua. Rumah-rumah mereka yang megah hancur berkeping-keping. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun meninggalkan negeri itu. Mereka berpindah ke tempat yang lain. Nabi Saleh alaihissalam terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga terus bersyukur dan bersabar atas segala cobaan yang ia alami. Demikianlah kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita juga harus beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita juga harus menghormati dan mendengarkan nasihat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus menjauhi kemaksiatan dan kekufuran yang bisa mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Zaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.